开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。 Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-52, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan berhasil meyakinkan Long Yi untuk menyerahkan api neter darah berkobar setelah bersumpah demi jiwanya akan membantu sang naga menghadapi cobaan surgawi. Begitu menyerap api tersebut, Fen Jue miliknya berevolusi dan ia berhasil menembus Dou di bintang 4. Namun tepat saat terobosan selesai, Xue Fushuni peringkat 11 seleksi datang merebut poin Xiaoyan. Mufeng dan Yueru berusaha menahan Shuni, tetapi keduanya terluka parah. Tepat sebelum serangan mematikan mendarat, Xiaoyan bangkit dan menghadapi Shuni secara langsung. Meski Shuni unggul satu tingkat, 23 api surgawi milik Xiaoyan diam-diam menyusup ke tubuh lawannya. Saat Shuni mencoba memurnikan api tersebut, Xiaoyan memicunya meledak dari dalam, lalu menghantamnya dengan serangan jiwa. Demi bertahan hidup, Shuni terpaksa memutus kakinya. Menolak kalah, ia meledakkan kapak pusakanya sebagai jurus terakhir. Xiaoyan segera membawa Yueru dan Mufeng melarikan diri, sementara Shuni kehabisan tenaga dan tereliminasi. Berkat kemenangan itu, poin Xiaoyan dan kedua rekannya melonjak, sebelum mereka memutuskan bersembunyi di lapisan ketiga hutan Yin untuk menghindari para peserta terkuat yang mulai memburu mereka. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Begitu keluar dari lorong gelap, gelombang aura gaib yang sangat pekat langsung menyelimuti mereka hingga membuat ekspresi Mufeng serius. Demi melindungi rekan-rekan dari penindasan Doqi, Mufeng segera merapal mantra dan merapikan gerakan tangan aneh. 3 berkas cahaya abu-abu langsung membungkus tubuh mereka, menetralkan erosi hantu dengan sempurna. Xiaoyan pun memuji keunikan kekuatan Mufeng yang sangat berbakat ini, sebelum akhirnya mereka lanjut melangkah maju dengan super waspada. Di sisi lain, lapisan ketiga, roh hantu Yokuan menatap sumur di depannya dengan bingung. Ia sedang mencari lokasi pasti segel belahan kekuatan kaisar hantu kembar. Berbekal intuisi kuat, roh hantu Chimei langsung melompat turun ke dalam sumur, disusul oleh Hong Ye yang terpaksa menjadi kaki tangan demi seseorang, serta Yokuan yang melesat dalam bentuk berkas cahaya. Keberangkatan 3 tokoh kuat dari Hongshan, Honggu, dan alam hantu ini menyisakan pasukan mereka di atas sumur. Tak disangka, Muller mendadak muncul di luar sumur dengan senyum sinis dan aura gaib yang identik dengan hantu. Namun, saat Muller berniat mengambil alih komando, seekor hantu kuat dan para pengikut Honggu langsung menentangnya dengan keras, mengejek kapasitasnya yang cuma seorang Dou di bintang 4. Karena para peserta perebutan poin ini sangat kuat dan ogah dijadikan umpan meriam, Muller terpaksa menahan amarahnya dan bersumpah akan menyiksa mereka nanti. Sesaat kemudian, aura gaib menyembur dari sumur sebelum akhirnya kembali tenang. Di tengah situasi tersebut, Xiaoyan yang sedang berjalan perlahan mulai berkomunikasi secara gaib dengan Long Yi, sang roh penguasa di dalam penguasa api abadi. Long Yi, apakah kau mengatakan bahwa harta karun terbesar di seluruh hutan hantu berada di lapisan ketiga hutan hantu ini? Sejak Xiaoyan melahap api asal rohnya, Long Yi tahu masa depannya bergantung pada pemuda itu karena ia telah mempertaruhkan segalanya di dalam penguasa kuno api yang berbeda. Namun, akibat kekuatan asalnya terserap, Long Yi kini kehilangan kesempatan melarikan diri dan hanya bisa patuh di dalam sana. Aku tinggal di hutan mayat Yin ini selama ribuan tahun, jadi aku tahu ada harta karun besar di tingkat ketiga yang bahkan tidak bisa disentuh oleh serigala langit bulan perak, kata Long Yi bangga. Di sisi lain, Xiaoyan yang bingung langsung meminta petunjuk arah. Long Yi kemudian mengalirkan sedikit kekuatan dari penguasa kuno untuk memandu jalan, yang segera diikuti oleh Xiaoyan beserta Yueru dan Mufeng. Sementara itu, suara Yokuan dan Hong Ye terdengar serempak dari dalam sumur, memerintahkan pengikut mereka bubar agar tidak menarik perhatian. Orang-orang di luar sumur pun menghilang tanpa jejak, menyisakan Muller seorang diri yang gelisah menebak rencana klan jiwa di tingkat ketiga yang menakutkan itu sebelum akhirnya ikut menyembunyikan diri. Sehari berlalu, Xiaoyan menyadari
aura gaib di sekitar area inti tingkat ketiga meningkat tajam. Akan tetapi, saat ia berbalik, Yueru dan Mu Feng telah lenyap. Long Yi menenangkan bahwa itu hanyalah ilusi perlindungan tingkat ketiga, dan mereka akan pulih setelah melewatinya. Di dalam tubuh Xiaoyan, Raja Naga Emas sempat bergumam merasakan dua aura besar sebelum kembali fokus memurnikan Ki Naga. Long Yi menjelaskan bahwa mereka menuju ke timur tempat harta karun berada, sedangkan sisi barat adalah wilayah kekuasaan Serigala Langit Bulan Perak. Guna beristirahat, Xiaoyan berhenti di sebuah gua kecil yang aneh karena memancarkan cahaya misterius meskipun berada di dasar gua. Saat menyelidiki, Xiaoyan tiba-tiba bersiaga. Siapa di sana? Keluarlah. Api putih susu langsung menyembur menerangi gua. Sementara Long Yi melepaskan lapisan cahaya merah tua untuk melindungi Xiaoyan. Meskipun tidak ada siapa-siapa, sebuah suara menakutkan bergema dari kehampaan, memuji keberanian Xiaoyan sekaligus mempertanyakan bagaimana ia bisa menembus pembatasan kuat gua misterius ini. Suara itu mengaku kesepian dan mengajak Xiaoyan mengobrol dengan janji akan mengungkap jati dirinya. Melalui kekuatan jiwanya, Xiaoyan terkejut karena menyadari suara itu berasal dari dimensi lain. Ia pun menyetujui ajakan tersebut dengan damai. Seketika, sebuah retakan menyala muncul dan sesosok pria bercahaya perak keluar dari ruang lain, tersenyum ke arah Xiaoyan. Menyaksikan kekuatan ruang yang begitu besar, Xiaoyan terkejut, sementara Long Yi yang berada di dalam penguasa kuno langsung menatap tajam dan membatin. Aureni, mungkinkah itu dia? Di lapisan ketiga hutan mayat Yin, sesosok misterius muncul dari gerbang ruang yang bergejolak di hadapan Xiaoyan. Pemuda itu sangat terkejut karena bahkan penguasa Ling Long Yi pun tidak bisa berpindah ruang semudah itu. Saat diamati, pria tampan bertubuh tinggi ramping itu mengenakan jubah panjang berwarna perak berkilauan, memancarkan aura ramah sekaligus misterius. Di sisi lain, sosok perak itu juga terkejut melihat Xiaoyan menyimpan rahasia besar. Xiaoyan memecah keheningan dengan bertanya, "Siapakah Anda, Tuan yang terhormat?" Pria itu tersenyum tipis dan menjawab, "Kau tak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa aku bukan musuhmu. Panggil saja aku Xiao Yue." Melalui persepsi jiwanya, Xiaoyan menduga kekuatan Xiao Yue sangat menakutkan. Bahkan Wujang pun kalah jauh. Hebatnya lagi, kekuatan jiwa tingkat mortal alam kaisar miliknya hanya bisa memetakan gua ini secara kasar. Xiao Yue menebak rasa penasaran Xiaoyan dan memuji kekuatannya yang sudah mencapai Dou di bintang 4 awal. Namun, Xiao Yue menambahkan, "Kamu diam-diam menyimpan beberapa jenis api berbeda yang saling bertentangan, fenomena yang sangat aneh bagi orang biasa." Meskipun terkejut rahasianya terbongkar sekilas, Xiaoyan tetap tenang karena tidak merasakan niat membunuh. Ia lalu menyamar, "Namaku Yan Xiao, aku sampai di sini secara tidak sengaja. Tapi sepertinya ada aura samar menyeramkan yang bukan ki gaib di dalam dirimu. Apa yang terjadi?" Xiao Yue memuji ketajaman mata Xiaoyan, lalu berseloroh apakah Xiaoyan akan percaya jika ia mengaku telah menyerap energi gaib karena terlalu lama di sana, atau jika ia mengaku sebagai hantu. Menurutnya, identitas tidak penting selama mereka bisa berteman damai tanpa saling mengusik rahasia. Xiaoyan pun setuju bahwa pertemuan mereka adalah takdir. Merasa gembira setelah lama kesepian, Xiao Yue membuka gerbang spasial baru dan mengajak Xiaoyan pindah ke tempat tinggalnya yang kering dan terang. Di sana, Xiao Yue menjelaskan bahwa gua tersebut adalah pusat berkumpulnya Ki Kaisar yang cocok untuk kultivasi manusia dan mempersilahkan Xiaoyan menyerapnya. Xiaoyan sempat ragu merasakan perubahan aura misterius Xiao Yue. Akan tetapi, ia teringat pesan tuannya, Raja Naga Emas, bahwa iblis atau hantu tidak semuanya jahat, sama seperti manusia. Selama Xiao Yue berniat baik, Xiaoyan tidak peduli lagi apakah dia hantu atau bukan. Sementara itu di lokasi lain, Mu Yingying sedang menatap sebuah sumur bersama harimau suci api langit berwujud manusia. Saat sang harimau memperingatkan bahaya makhluk kuat di bawah, Mu Yingying justru langsung menyingsingkan lengan baju dan melompat turun, memaksa harimau itu ikut menyusul demi melindunginya. Pada saat yang sama, Luoguang juga muncul di lapisan ketiga. Sambil merasakan kepekatan energi gaib yang aneh di sana, ia bergumam sendiri bahwa babak final, pertarungan para raksasa dari 10 kekuatan utama akan segera dimulai di tempat ini.
Energi kekaisaran di dalam gua ini sangat kuat. Saat itu, ruangan sunyi tersebut hanya dihuni oleh Xiaoyan dan Xiao Yue. Alasan Xiaoyan berani mengikuti Xiao Yue menembus ruang adalah karena adanya pesan dari Long Yi yang berada di dalam penguasa kuno api yang berbeda. Xiaoyan pun tersenyum ramah dan berkata, "Meskipun aku merasakan keanehan padamu, karena kita di sini, kita berteman." Setelah itu, Xiaoyan langsung mengaktifkan Fen Jue untuk menyerap Qi kekaisaran. Cahaya api putih susu melingkari tubuhnya, disusul gugusan energi api berbagai warna yang menyala indah. Xiaoyan bagaikan jurang tanpa dasar yang menyerap energi lembut tersebut dengan sangat cepat. Di sisi lain, Xiao Yue sempat terheran-heran memikirkan teknik kultivasi asing yang digunakan Xiaoyan, namun ia tetap menjaganya dengan ramah. Xiaoyan merasa tenang karena petunjuk Long Yi sebelumnya bahwa Xiao Yue kemungkinan adalah penguasa hutan mayat Yin yang terkenal baik hati, yaitu serigala surgawi bulan perak. Berkat keharmonisan Qi kekaisaran dan sisa energi api dari jiwa naga sebelumnya, lautan Qi di tubuh Xiaoyan meluas pesat. Begitu Qi kekaisaran di gua menipis, Xiaoyan menyudahi kultivasinya. Kekuatannya kini sukses stabil di tahap awal Dou di bintang 4. Namun, obrolan sesungguhnya baru dimulai. Xiaoyan yang sudah tahu dari Long Yi bahwa Xiao Yue membutuhkan bantuannya segera menawarkan diri. Xiao Yue tersenyum dan bertanya, "Kau pasti seorang alkemis hebat, bukan?" Pertanyaan ini sempat membuat Xiaoyan waspada karena jiwa alkemis sering jadi incaran makhluk kuat. Akan tetapi, Xiao Yue meyakinkan bahwa ia murni butuh bantuan pemurnian pil karena jarang ada alkemis hebat yang berani ke tingkat ketiga. Xiaoyan menyanggupi masalah pil tersebut, namun ia meminta waktu karena kompetisinya baru selesai 10 hari lagi. Ketika membahas imbalan, Xiao Yue sempat menggoda Xiaoyan sebagai anak yang penuh perhitungan karena menganggap Qi kekaisaran tadi belum cukup. Meskipun Xiao Yue sempat melontarkan candaan bernada ancaman pembunuhan, Xiaoyan tetap tertawa penuh wibawa dan percaya diri dengan kemampuan alkimianya. Akhirnya, Xiao Yue menawarkan imbalan berupa harta karun terbesar di tingkat ketiga hutan mayat Yin. Namun, Xiao Yue menambahkan bahwa harta tersebut dijaga oleh seseorang yang kekuatannya setara dengannya. Mendengar itu, pupil mata Xiaoyan menyempit tajam. Ia memperkirakan kekuatan Xiao Yue setidaknya berada di tingkat Dou di bintang 6. Bagi Xiaoyan yang baru mencapai Dou di bintang 4 awal, mengambil sesuatu dari ahli bintang 6 tentu terasa mustahil. Xiaoyan pun berkata, bingung, "Tuan, jangan bercanda. Bagaimana mungkin saya berani mengambilnya?" Namun, Xiao Yue perlahan tersenyum penuh percaya diri dan menjawab, "Pasti ada caranya. Itu hanya tergantung apakah kamu menginginkan harta karun ini atau tidak." "Itu?" gumam Xiaoyan dengan mata coklat yang berbinar penuh kegembiraan karena yakin pasti ada jalan keluar. Xiao Yue tersenyum dan berkata bahwa caranya ada, namun semua tergantung pada kemampuan dan keberanian Xiaoyan. Dengan penuh percaya diri, Xiaoyan langsung menyatakan kesiapannya untuk mencoba. Xiao Yue menjelaskan bahwa dalam 10 hari, fenomena bulan Yin akan tiba dan membuat aura gaib hutan mayat Yin semakin pekat. Pada hari itulah Xiao Yue akan bergerak melawan orang tersebut yang menjadi kesempatan emas bagi Xiaoyan. Namun, Xiao Yue mengingatkan agar Xiaoyan tidak menyalahkannya jika gagal, sebab pasti ada orang-orang lain yang juga mengincar harta tersebut. Mengingat kompetisi perebutan poin masih menyisakan 14 hari, rencana 10 hari, itu tentu sangat bisa diterima oleh Xiaoyan. Di sisi lain, kesepakatan pemurnian pil akan diselesaikan tepat setelah kompetisi mereka berakhir. Mata Xiao Yue menunjukkan persetujuan atas keberanian Xiaoyan yang bersemangat melawan musuh kuat demi menentang langit dan bumi. Xiaoyan kemudian menanyakan nasib kedua rekannya, sekaligus mengubah sapaannya menjadi senior, karena kini mereka telah menjadi rekan kerja. Xiao Yue menjamin keduanya aman dan memuji mereka. Satu merupakan seorang pewaris dan yang lain menguasai teknik bagua yin yang ampuh. Meskipun demikian, Xiao Yue menilai Xiaoyan jauh lebih tangguh dari mereka. 空间灵视，灵视一道时空最强。 Xiao Yue menebak bahwa Xiaoyan bisa sampai ke tingkat ketiga karena berhasil memasuki alam rahasia spasial yang misterius. Xiaoyan tersenyum mengakui bahwa senior Xiao Yue benar-benar tahu segalanya. Akan tetapi kejutan terjadi saat Xiao Yue menceritakan masa lalunya yang pernah menerobos alam rahasia itu dengan kekuatan dahsyat dan menemukan jiwa naga berupa energi merah, namun akhirnya gagal menaklukkannya. Xiao Yue sangat takjub karena sekarang bisa merasakan aura jiwa naga itu telah berada di dalam penggaris berat di punggung Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang terkejut langsung mempererat cengkeraman pada penguasa kuno api berkobar di punggungnya, Xiao Yue menenangkannya bahwa ia tidak akan memaksa karena menghormati takdir yang mendalam. Xiaoyan pun mengaku terkesan
alasan karena tipu dayanya menyegel jiwa naga bisa langsung terbongkar. Sebagai gantinya, Xiao Yue menawarkan hadiah takdir berupa teknik penjelajahan ruang instan miliknya sebelum ia pergi dari sana 10 hari lagi, agar kemampuan unik selama 2000 tahun ini tidak hilang begitu saja. Xiao Yue mulai mengubah segel tangan dan memancarkan cahaya perak aneh ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan langsung mengamati dengan serius. Berbeda dengan robokan ruang berbahaya milik Douzun di benua Douqi, pusaran perak Xiao Yue adalah penjelajahan ruang instan yang sangat lembut dan sempurna, mampu menempuh 1000 li dalam sekejap karena menghubungkan ruang-ruang menggunakan Douqi di dalam tubuh. Namun karena tekniknya terlalu mendalam, Xiaoyan menggelengkan kepala dan mengaku belum paham pada percobaan pertama. Sambil terkekeh sabar, Xiao Yue pun mulai mendemonstrasikannya kembali secara berulang-ulang di dalam gua. Sementara Xiaoyan terus mengamati setiap detail perubahan segel tangan tersebut dengan sangat cermat tanpa melewatkan satu detail pun. Hahaha, bisa belajar sejauh ini dalam waktu kurang dari sehari, pertemuan kita ini tidak sia-sia, kata Xiao Yue sambil tertawa gembira melihat bakat Xiaoyan. Dengan penuh rasa hormat, Xiaoyan pun membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Yue. Sebab setelah berhasil menguasai kemampuan ilahi penjelajahan ruang tersebut, ia baru menyadari betapa mengerikannya tingkat kekuatan asli milik Xiao Yue. Karena masalah ini sudah selesai, aku harus pergi. Namun, jika kau menginginkan harta karun itu, kau harus ke sumur itu lebih awal, karena masih banyak rahasia kecil di dalamnya. Pesan Xiao Yue sebelum akhirnya lenyap seketika dalam kilatan cahaya perak. 不打不相识，我叫柳木。 Begitu Xiao Yue pergi, Long Yi langsung angkat bicara dari puncak penguasa kuno dan menebak bahwa pria itu adalah serigala langit bulan perak. Xiaoyan pun menjawab santai bahwa ia sudah tahu sejak awal. Di sisi lain, Long Yi yang ketakutan diprotes oleh Xiaoyan karena bersembunyi akibat kondisinya yang melemah setelah energi sumbernya terserap. Xiaoyan tertawa meledeknya lalu mengabaikan omelan Long Yi untuk langsung mempraktikkan teknik barunya. Xiaoyan mengubah segel tangannya dengan cepat hingga melesatkan cahaya perak aneh ke ruang hampa. Seketika sebuah celah spasial berukuran 1 zang sukses tercipta. Dengan gembira, Xiaoyan langsung berubah menjadi cahaya api putih susu dan melesat masuk ke dalam lorong perak yang kemudian menghilang tanpa bekas. Sementara itu, Mu Feng yang sedang berjalan dikelilingi kegelapan tak berujung dan Ki Gaib pekat mulai merasa cemas. Ia terus berbicara sendiri memperingatkan bahaya serigala langit bulan perak di lapisan ketiga. Namun karena tidak ada jawaban, ia menoleh ke belakang dan terkejut mendapati Xiaoyan maupun Yueru telah lenyap terhalang pembatasan gaib aneh. Sambil meningkatkan kewaspadaan menggunakan energi bertarungnya, Mu Feng mendadak melihat titik terang di depan sebelah kiri. Ia langsung melepaskan teknik Yin Yang Bagua, Qian Kun Strike, hingga terdengar suara hantaman keras menyerupai pecahan kaca. Begitu penghalang hancur, ia pun kembali ke tempat semula. "Lihat, bukankah Mu Feng ada di sini?" kata Xiaoyan yang menggendong penggaris berat di punggungnya sambil menatap Mu Feng. Mu Feng dengan sedikit bangga menceritakan pengalamannya lolos dari penghalang. Meskipun demikian, Mu Feng sebenarnya tidak tahu bahwa Xiaoyan lah yang diam-diam menggunakan teknik penjelajahan ruang untuk meloloskan mereka berdua dari pembatasan kuat milik serigala langit bulan perak itu. Setelah ketiganya memastikan tidak ada yang terluka, Xiaoyan mengajak mereka beristirahat sejenak di dekat api unggun karena menyadari banyaknya bahaya di area inti ini. Akan tetapi, Mu Feng yang penasaran akhirnya bertanya mengapa mereka harus masuk terlalu dalam jika kompetisi perebutan poin hanya untuk melindungi poin mereka. Xiaoyan berdalih samar bahwa ada suara misterius yang membimbingnya ke kedalaman tingkat ketiga ini, dan sebuah item penting untuk seleksi kompetisi memang berada di sana. Mengetahui hal itu, Mu Feng dengan tegas menyatakan kesetiaannya untuk mempertaruhkan nyawa demi menemani Xiaoyan, yang langsung disambut tawarannya oleh keduanya. Xiaoyan merasa lega dan meminta mereka beristirahat total agar besok bisa segera sampai ke tujuan utama mereka. Malam berlalu dengan cepat, namun di hutan mayat Yin yang terus diselimuti energi hantu hitam, siang dan malam tidak bisa dibedakan secara langsung. Mereka hanya bisa mengandalkan token untuk melihat sisa waktu kompetisi. Yueru melirik token di pinggangnya yang menunjukkan angka 13, lalu Xiaoyan pun langsung memimpin pergerakan mereka. Sambil melangkah, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Long Yi, menanyakan lokasi pasti sumur kering tersebut. Di sisi lain, ia menyadari guru besarnya, Raja Naga Emas, akhir-akhir ini jarang berbicara sejak meninggalkan alam rahasia. Long Yi sempat merajuk karena mengira serigala surgawi bulan perak sudah membisikkan lokasinya. Namun Xiaoyan menegaskan bahwa Xiao Yue hanya menyebutkan sumur itu berada di tingkat ketiga tanpa detail koordinat. Akhirnya Long Yi pun memberi isyarat arah yang benar. Melalui persepsi jiwanya yang luas, Xiaoyan sempat merasakan beberapa energi kuat. Satu sangat membakar, satu sangat dahsyat,
dan aura aneh di bagian terdalam. Meskipun jaraknya terlalu jauh untuk dipastikan, ekspresi aneh Xiaoyan disadari oleh Mu Feng. Xiaoyan hanya tersenyum menenangkan bahwa ada aura yang familiar, lalu ketiganya bergegas menuju lokasi sumur. 或许可以斗上一斗。这魔棍如此恐怖，遮天魔手。 Sementara itu di bagian lain tingkat ketiga, iblis hantu mengumpat kesal di depan sebuah gerbang raksasa hitam. Upaya gabungannya bersama hantu dunia bawah dan Hong Ye, Master Lembah Merah, gagal total karena pembatasan gerbang yang terlalu kuat. Saat tangan halus Hong Ye menyentuhnya, hawa dingin dan luapan energi abu-abu mengerikan langsung memaksa mereka mundur 10 meter. Gerbang raksasa hitam itu ternyata merupakan tempat separuh lainnya dari Kaisar Hantu Kembar disegel. Karena tidak berdaya, hantu dunia bawah mengusulkan untuk menunggu fenomena bulan yin 8 hari lagi demi lonjakan energi gaib. Namun saat mereka hendak pergi, sesosok jubah hitam muncul dengan aura yang sangat lemah. Hong Ye yang pertama kali melepaskan aura Dou di bintang 6 miliknya terkejut menyadari bahwa itu adalah Kaisar Hantu Kembar yang terluka parah. Iblis hantu yang setia segera menyalurkan energi hitam untuk menopang sang kaisar. Kaisar Hantu menceritakan bahwa benteng Gunung Merah telah terbongkar oleh 3 langit agung dan ia terluka parah akibat melawan 2 manusia kuat saat hendak menyerap korban terakhir. Mengetahui situasi kritis ini, Iblis Hantu mendesak agar rencana dipercepat. 不许动用真气和根基。瞧你妹的椅子！